Bosan banget gak sih? Nomor Squid Game lah kui. Gas. Kalian tahu nggak katanya Squid Game itu diangkat dari kisah nyata loh. Serius. Oh, kalau nggak salah tragedi Brothers Home di Busan tahun 1976 sampai 1987 bukan? Yap, jadi pada tahun 1988, Korea menjadi negara tuan rumah untuk Olimpiade musim panas. Dan pemerintah Korea pun berinisiatif untuk melakukan semacam program pembersihan gelandangan. Hah? Jadi pada diambilin dari jalanan gitu? Ya bagus dong. Masalahnya jadi semua-muanya sampai anak kecil pun ikut diangkut. Waduh, ada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun bernama Jung yang ikut pamannya dari desa ke kota. Namun saat ia sendirian, ia malah ditangkap petugas dan dibawa ke kantor polisi. Udah gitu, nggak lama ada van putih datang. Terus polisi bilang kalau itu jemputan buat antar mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Sebelumnya orang-orang yang berkumpul di kantor polisi tadi diberikan minuman sehingga mereka tertidur selama perjalanan. Nyampe-nyampe mereka semua ada di sebuah fasilitas yang namanya Brothers Home. Dindingnya tinggi bet, terus pintunya juga bisa dibuka dari luar dan banyak penjaga bersenjata. Mereka pun diberikan seragam berwarna biru yang selalu aja mereka kenakan setiap hari. Lalu nama mereka diganti menjadi angka atau nomor. Kalau mereka ngelawan atau nggak nurut, langsung dijual di tempat. Bejir, mirip banget sama Squid Game, boy. Jangan bilang nomor si Jung 456 lagi kayak Gihun. Di sana mereka disiksa, dipaksa bekerja tanpa henti, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Belum lagi mereka cuma dikasih makan ala kadarnya, cuma ngotor-ngotorin gigi doang. Mau tidur aja, ranjangnya bertingkat, ala-ala Squid Game gitulah. Karena sebenarnya kapasitas tempat itu hanya untuk 500 orang, tapi malah menampung sekitar 4.355 orang di dalamnya. Parah banget dah. Akhirnya kasus ini pun terkuak oleh seorang jaksa bernama Kim Yong-won. Dan pada tahun 1988, Brothers Home resmi ditutup. Lebih dari 657 orang diperkirakan tewas secara ilegal. Dan yang lebih gongnya lagi, ditemukan lebih dari 100 orang manusia yang tidak teridentifikasi bertebaran di sekitar area Brothers Home itu. Hah? Woi, ngelamun mulu. Bentar lagi maghrib, tak kesambet loh. Hah? Enggak, ini gue kaget aja. Ternyata ada pocong cewek yang bisa ngeludah. Dan kalau kena, katanya kulitnya bakal langsung melepuh dan gak akan bisa sembuh. Namanya pocong wedon. Tapi sebenarnya ada cerita sedih di balik teror yang dia lakukan. Masa sih? Jadi dulu di sebuah kampung, lahirlah seorang anak perempuan cacat bernama Winda. Naas, ibunya menghembuskan nafas terakhirnya setelah mengalami pendarahan hebat. Kasian. Tak lama, Mbah Trejo, dukun yang terkenal sakti di kampung itu, mengatakan bahwa Winda akan mendatangkan kutukan bagi kampung tersebut. Kok gitu? Winda pun tumbuh dewasa, namun para penduduk membencinya. Ia selalu dihina karena tinggi dan cara berjalannya yang tak wajar. Ia juga sering ditimpuk batu, sebab sejak ia lahir, kampung tersebut dilanda kemarau panjang yang mengakibatkan petani gagal panen. Parah. Masih percaya begituan? Sampai suatu hari, Mbak Trejo menghasut warga untuk menumbalkan Winda ke Dewa Gunung. Karena kalau tidak, seluruh kampung akan celaka. Winda pun dibawa secara paksa, kedua kakinya dipatahkan. Lalu ia menjemput ajalnya setelah Mbak Trejo menancapkan keris tepat di jantungnya. Tapi sebenarnya itu cuma akal-akalan Mbah Trejo aja yang ingin menguasai ilmu tengkorak geni, di mana syarat terakhirnya adalah mempersembahkan gadis yang berusia di bawah 17 tahun. Jangan bilang. Semenjak lahir, Mbah Trejo sengaja menyebarkan rumor miring tentang Winda. Belum lagi, kemarau panjang di kampung tersebut adalah ulah jin jahat Mbah Trejo sendiri. Ngawur. Arwah Winda yang tak terima itu pun menuntut balas. Ia berubah menjadi sosok pocong wedon setinggi lebih dari 2 meter, yang bisa terbang melayang dan mulai meludahi sisi kampung termasuk Mbah Trejo, hingga tidak ada satupun orang yang tersisa. Dan kini, kampung tersebut menjadi kampung mati. Boleh kotak master canggihnya, silahkan. Wah, hai Elliot. Cia, mau lihat kotak master canggih gak? Kalau kalian pikir ini dino biasa, kalian salah kawan. Nih, kalau mulutnya dibuka, bagian bawahnya ada serutan, dan di bagian atasnya ada penggaris. Terus kalau perutnya dibuka, ada staples dan menghapus. Tuh, staples ya. Kalau ekornya dicabut, ada pensilnya. Keren kan? Kalau nggak suka dino, ada yang bentuknya helikopter juga loh. Kalian sih kok, tapi modelnya cowok banget. Kita kan cewek, nggak ada yang cowok apa? Itu ada My Melody ya, boleh lihat gak? Apa sih yang nggak buat kamu, Cia? Ya udah sel bucin. Jadi kotak pasir itu kekunci gitu guys. Kalau mau buka passwordnya di sebelah sini, tinggal putar 2 bulatan ini aja sesuai dengan angkanya. Nanti tombol ini digeser. Tuh baru bisa kebuka ya guys, dalamnya kayak begini. Nah ini di bagian belakangnya ada tabel perkalian sama papan tulis mini. Kotak pasir ini juga banyak tombolnya nih guys. Yang paling atas buat serutan. Yang kedua ada buat taruh penghapus atau apalah yang kalian suka. Tombol ketiga harus dibuka dulu guys. Nah ini tuh biar kalian gampang ambil pensil. Terus tombol keempat tuh. Ih bagus banget. Berapaan harganya Elliot? Dua aku berdatang Ci, aku nggak hafal harga. Asal mana ya? Woi bro, ini berapaan? Yang di sana 90 ribuan semua. Oke, 50 ribu Cia. Gak salah nih. Kan banyak, boy. Kia mau satu My Melody ini ya Elliot? Cela juga mau ambil Angkulami, Dino, Ciramolo, Lotso, sama semuanya Cela bolong deh. Siap. Dah ya kok. Sip, makasih ya. Apa gue bilang sukses kan? Laris manis, mantap bro. Kamu tapi bener-bener ya, bos-bos gitu bisa bikin aku emosi aja.
Celo, itu papa sama mama lagi berantem loh. Kita bantuin mereka biar damai yuk. Nggak usah. Hah? Abang makin parah nanti. Lihat aja. Kenapa cuma diam? Kamu sih kalau minta maaf sama aku. Fine, Kencana. Kalau kamu masih diemin aku terus kayak gini, kita bisa aja kita cerai. Hah, kamu tuh jangan belaga. Kamu tuh pasti nanti nyesel tau kalau nggak ada aku, nggak ada yang nyariin kamu, nggak ada yang ngatur-ngatur kamu. Kamu jadi bebas lagi. Mau pergi kemana silahkan. Mau mabar ngumpul-ngumpul sama teman sampai subuh juga monggo. Pergi main golf kek, mancing kek, berkuda kek. Nggak ada yang larang. Mungkin kedengarannya enak ya, Snow, tapi sebenarnya kamu pasti kesepian. Siapa coba yang bakal pijitin kamu kalau kamu capek pulang kerja? Kan kamu bisa pergi ke spa, di sana kamu bisa me time, relax, nggak ada yang ganggu, nggak ada yang cerewet. Oh, terus kalau misalnya kamu lapar gimana? Siapa yang bakal siapin makanan kamu? Emang kok bisa apa tiap hari pergi ke restoran enak buat makan dengan tenang? Tapi kan itu mahal, kamu harus bayar. Emang kamu mampu? Kamu siapa? Kamu kan pengusaha tambang terbesar se-Asia Tenggara ya? Sebenarnya tadi bukan masalah yang besar kan ya, Snow? Jangan dimasukin ke hati kamu ya, sayang. Kamu gak perlu minta maaf juga, aku udah gak marah lagi kok. Tadi aku cuma bercanda. Udah aku transfer tuh sekalian ke HR kamu. 7M! Makasih sayang, I love you! Kan? Kalau bilang juga apa? Lihat ya koper baru aku. Loh, Ais, itu kok mirip sama koper Saat Mall Magic yang hilang kemarin ya? Hah, miskin, kalau pikir koper ini cuma ada satu doang apa di dunia, terus kamu doang gitu yang boleh punya. Jangan sembarangan nuduh deh, emang ada bukti kalau ini punya kamu. Kamu kenapa sih? Cia kan cuma nanya. Ais, Cia boleh lihat bentar nggak? Cia ada tulis inisial nama Cia di bagian bawah kopernya kok. Hah? Tidak boleh, emangnya orang miskin kayak kamu bisa ganti sama urusan? Hah? Tapi... Hei Cia, dengar ya, kalau kamu masih maksa, aku bakal ngabarin kamu ke mami aku supaya waktu kamu dipanggil ke sekolah karena udah menghina anak sultan. Aku enggak. Udah Cia, jangan dilawan lagi. Tapi Cia sedih, Celo. Maaf ya, padahal itu hadiah dari kamu. Gak apa-apa Cia, Celo ikhlas kok. Nih. Hah? Itu apa, Celo? Tadinya Celo mau pakai, tapi nggak jadi deh. Buat kamu aja, kayaknya kamu lebih butuh. Nih. Gak usah, Celo, tapi Cia boleh pinjam kan? Ayo, buka. Cia penasaran dalamnya gimana. Tim Celo. Hai. Bagusan koper aku lah. Oke, aku pernah kasih lihat ke kalian koper aku. Nggak maksud pamer sih, tapi emang semewah itu. Ada 2 tingkat di sisi kiri dan kanan, jadinya ada 4 baris. Dan ini dia tidak penampakan koper Saat mewarnai aku. Isinya sampai 145 piece loh, jangan ngiler ya. Oke, sekarang gantian giliran Celo buka kopel Baby Shark. Celo mau lepasin plastik segel pembungkusnya dulu. Tarik kertas di bawahnya dan tada! Bagian belakangnya kayak gini guys. Ayo kita buka. Jadi ini tuh kopel Saat mewarnai dari Crayola yang lagi collab sama Nickelodeon. Ada suratnya segala nih guys. Ternyata buku gambar dong. Dan ini dia guys, isi kopel Saat mewarnai Celo. Kita dapat krayon, pensil warna dan spidol yang totalnya sampai 140 piece. Terus lihat ya guys, gambarnya lucu-lucu banget gak sih? Kalian pilih yang mana? Komen! Panas banget ya cuaca hari ini, gerah saya jadinya. Bagaimana jika Anda menikmati buah segar, Sultana? Boleh juga, tapi saya nggak mau buah sembarangan karena saya kan... Baik, saya sudah menyiapkan 5 pilihan buah termahal di dunia khusus untuk Anda, Sultana. Di urutan kelima ada nanas Halligan dari Lost Garden. Nanas ini ditanam di Cornwall dengan masih menggunakan teknik zaman Victoria. Dibudidayakan dalam sebuah rumah kaca yang dipanaskan secara terus-menerus selama 2 tahun. Harga nanas ini mencapai $1.500 atau sekitar 25 juta rupiah per buahnya. Next. Di urutan keempat ada mangga no tayu, yang dalam bahasa Jepang berarti telur matahari. Rasa mangga ini amat manis, memiliki tekstur seperti jelly, dan dibudidayakan dengan standar yang sangat ketat di Miyazaki. Harga mangga ini mencapai $4.000 atau sekitar 67 juta rupiah per buah. Next. Di urutan ketiga ada semangka Gensuke. Semangka berkulit hitam ini tumbuh di Hokkaido, Jepang. Dengan tekstur garing dan rasa yang sangat manis, semangka ini diproduksi kurang dari 100 buah per tahunnya. Harga semangka ini mencapai $6.100 atau sekitar 102 juta rupiah per buahnya. Next. Di urutan kedua ada anggur ruby roman. Setiap anggur ini memiliki bobot setidaknya 20 gram per butirnya. Dengan kulit tipis, tekstur unik dan rasa yang sangat manis, harga anggur ini mencapai $12.000 atau sekitar 210 juta rupiah per ikat. Next. Di urutan pertama ada melon Yubari King. Melon ini ditanam dalam sebuah rumah kaca di Yubari, Jepang. Berbentuk bulat sempurna dengan rasa yang luar biasa. Sering dilarang di Paris sebagai buah termewah di dunia. Harga melon ini mencapai $30.000 atau sekitar 504 juta rupiah per buah. Menarik. Baik, akan segera saya siapkan. Ih, tapi mahal ini maunya rujak abang yang pedas itu loh. Apa sih yang enggak buat kamu sayang? Lah, buahnya gimana, Sultana? Gak jadi. Ah, Sultana. Oh, Tifa lihat deh, lucu banget ya kucingnya. Lucu sih, cuma gue alergi sama kucing, kayaknya Snow juga deh. Oh, mungkin turunan keluarga kali ya? Miau, miau, miau,
berisik. Hah, lebih mirip anak syaitan sih. Iya apaan sih kamu Tifa? Bilang aja kamu iri kan sama Mimi soalnya kamu nggak bisa. Ya Mimi tahu sih cuma Mimi yang paling cocok gaya imut gini. Karena Mimi itu imutnya natural, alami, nggak dibuat-buat apa adanya. Apa cuma Mimi satu-satunya cewek yang paling imut sedunia? Sumpah pengen gue cakar mulutnya. Sabar Tifa, sabar. Ya kalau jadi kucing sih Mimi pasti putih, sempurna, paripurna. Beda sama kalian kucing jalanan yang dekil, norak, dan kampiungan. Makasih ya Pian. Lihat deh semuanya. Mimi itu sering banget dapat hadiah random dari cowok-cowok kayak gini. Kalian semua pasti iri kan? Tuh. Nggak usah ngarep deh lu. Balikin, enak aja. Ini tuh punya Tifa. Cie. Apaan nih? Buka aja, surprise dari gua. Apaan tuh hitam-hitam? Oke, sekarang gue mau pasang strap handle-nya dulu nih guys supaya bisa dipegang. Jadi ini bukan boneka ya, ini tuh tas yang bentuknya kucing. Terus kita dapat tali panjang juga sih, cuma gue males pakai aja. Nih ye, kalau masih pada kagak percaya ada zippernya. Nyoh. Masih ada lagi nih. Wih, ada bocilnya dong. Ini gantungan kunci, kita cantolin dulu ke maknya biar kagak hilang. Oh, gemoy banget deh. Lucu banget woy, kayak kucing asli. Thanks ya Vian. Semoga lu suka ya. Jangan lupa baru tahu itu. Yeay.